Udah lama juga nih nggak bikin video. Kali ini aku mau sharing tentang teknik namanya artificial harmonic atau pinch harmonic atau peak harmonic, ada yang bilang gitu. Karena harmoniknya itu didapetin dari cara kita metik gitu. Jadi agak seperti ini. Disebut pinch harmonic mungkin karena kayak dicubit gitu sih kali. Kayak orang nyubit begini. Anyway, apa aja sih yang perlu diperhatiin? Artificial harmonic atau pinch harmonic itu sebenarnya natural harmonic biasa sebenarnya, cuman didapetin dengan cara pakai satu gerakan, yaitu gerakan memetik dan nyenggolin daging jempol ini ke senar gitu. Tapi kalau simpelnya gini, maksudnya bunyinya itu dihasilin dari simpelnya seperti ini. Misalkan kalau natural harmonic kan seperti kita tahu begini, bisa gitu. Nah, itu sama juga nih, di sini juga ada natural harmonic juga nih kalau dipetik ini. Ini ada natural harmonic juga. Ini kalau dipetik kita nggak pakai tangan kiri, jadi itu langsung jadi satu gerakan. Dipetik langsung ditempelin bagian daging jempol di sebelah sini. Simpelnya seperti ini sih. Kalau kelihatan gerakan pelannya seperti ini sebenarnya. Petik, terus senggolin. Jadi satu gerakan. Nah, di sini ada yang perlu diperhatiin itu spot-spotnya. Jadi posisi metiknya itu ada tempat-tempat yang tertentu yang bunyinya jelas, dan perlu diketahui nadanya itu juga beda-beda. Jadi misalkan kita ketik di sini, yang perlu diperhatiin lagi adalah pick up. Jadi aku rekomen pakai pick up yang bridge, suaranya lebih jelas. Jadi misalkan ini pick up neck, jadi lebih agresif. Biasanya kalau main rhythm kan kita pakai pick up bridge. Nah, suaranya juga lebih agresif. Terus satu lagi, tone knob itu harus full. Jadi kalau kita ini matiin tone knobnya nih, suaranya agak susah untuk dapetin harmoniknya. Jadi kita kalau kita buka misalnya, nah, ada lagi volume knob. Volume juga harus full ke nah. Kita nggak full suaranya, tetap bisa sih suaranya, tapi harmoniknya nggak agresif. Terutama kalau teman-teman mau yang model kayak screaming harmonic, ya yang wih kayak apa sih,
kayak ringkih kuda gitu apa. Nah kayak Joe Satriani sering pakai tremolo, pakai tremolo bar. Jadi sebenarnya gampang tekniknya, di depress dulu nah kita turunin dulu, baru di pick harmonik, terus baru dilepas. Jadi ini turunin dulu, terus nah ini ada nadanya beda-beda kalau mau tinggi ya. Atau mau ditambahin lagi nadanya lebih tinggi, kita dorong ke depan sebelah sana. Jadi ditekan dulu arm barnya, tremolo barnya, natural harmonic. Jadi kalau diperhatiin nadanya beda-beda, makin ke arah bridge nadanya makin tinggi. Nah, yang perlu diketahui itu kita mesti tahu spot-spotnya ini nih. Mungkin buat cara paling gampang, ini kebetulan aku pakai Ibanez RG ya. Jadi di atas titik magnet ini sih biasanya ada harmoniknya. Jadi, atas titik-titik ini kalau mau nyari dulu. Terus di sela-selanya juga sebenarnya ada. Sebenarnya semua senar bisa dibikin harmonik. Dari senar satu, pitch harmonik senar satu nih, 2, 3, 4, 5, 6, itu bisa semua. Tapi ada beberapa senar yang mungkin kalau misalkan kayak model-model untuk open string gitu ya, buat yang streaming aku lebih suka di senar 3 karena bunyinya lebih stabil gitu. Tapi sebenarnya bisa semua. Kalau makin pengen lebih tinggi suara nadanya, pitchnya itu ya makin tinggi senarnya, atau senar 2, senar 1 itu makin. Ini senar 2 ya. Senar 2 juga tinggi juga. Kemudian cara megang tremolo barnya juga harus diperhatiin. Kalau aku sih pakai 2 jari ini, telunjuk sama jempol. Jadi jempol ini kalau kita mau nadanya mau push lebih tinggi lagi, mau dorong lebih tinggi lagi ke atas gitu, misalkan nadanya pengen lebih tinggi, itu gunanya jempol. Tapi kalau kita cuma mau sampai mentok di tremolonya aja, jadi nggak didorong lagi, ya tahanannya itu ditahan pakai jari telunjuk. Jadi dorong dulu ke dalam, terus baru di jadi ini fungsinya nahan tremolonya ini. Nah, seberapa kencangnya kecepatannya ya tergantung dari kita nahan tremolonya ini, melepasnya gitu loh. Nah kemudian kalau untuk rhythm biasanya kayak yang sering gitu kayak Zakk Wylde gitu, rhythmnya itu banyak pakai pinch atau pick harmonik gitu ya.
Nah itu harus diperhatiin spot-spotnya ini tiap ini beda, tiap tiap posisi ini beda semua nadanya. Sama sekali nggak ada hubungannya sama tangan kiri dari cuman kasih vibrasi aja. Kalau nggak dikasih vibrasi juga bunyinya sama, maksudnya bukan sama sih, harmoniknya akan tetap bunyi. Kalau dikasih vibrasi, jadi bukan ininya terus membuat bunyinya jadi harmonik, itu semua di tangan kanan. Ya kalau gitarnya nggak terlalu bagus ya susah untuk dapetin suara harmoniknya, terutama pick up-nya sih. Jadi gitar sama pick up-nya harus bagus. Kalau nggak terlalu bagus, suara harmoniknya biasanya tumpul. Kalau bagus pick up sama gitarnya bisa lebih agresif. Pokoknya yang harus diperhatiin, tone knob harus dibuka full, volume juga harus dibuka full semua. Terus posisi pick up gunain pick up bridge. Distorsi juga boleh di semaks, ya boleh lah, tergantung selera sih. Tapi kalau mau lebih agresif, gain distorsinya juga harus lebih tinggi. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.